Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi proposal Dana Abadi Kebudayaan 2025 dengan kategori kajian objek kemajuan kebudayaan dan cagar budaya. Dengan judul yang saya ambil, identifikasi pola migrasi dan difusi unsur kebudayaan melalui analisis data linguistik dan arkeologis di Pulau Timur menggunakan teknik pembelajaran mesin tanpa pengawasan. Sebelumnya perkenalkan diri saya, Martinus Kneling, sarjana komputer, yang bekerja di Stikom Arta Buana Kupang sebagai tenaga pendidikan dengan nomor induk 14 11 11 5. Pada garis besar, proposal ini yang akan dibahas meliputi pendahuluan, yang kedua konsep kegiatan, ketiga urgensi dan nilai strategis, yang keempat tahapan pelaksanaan, dan yang kelima pelaksanaan kegiatan. Baik, yang pertama pendahuluan. Latar belakang Pulau Timur yang terletak di persimpangan geografis dan budaya Asia Tenggara dan Oseania merupakan wilayah yang sangat penting untuk memahami pola migrasi manusia prasejarah dan difusi budaya. Bukti arkeologis yang ditemukan di Pulau Timur menunjukkan bahwa kependudukan manusia sejak 44.000 tahun yang lalu dengan penemuan kali ikan berusia 16.000 hingga 23.000 tahun dan seni cadas dari awal Holosen. Wilayah ini secara historis dikenal sebagai melting pot dan jalur migrasi yang vital, sebagaimana diindikasikan oleh data genetik, arkeologi, dan linguistik yang menunjukkan beberapa gelombang migrasi. Gelombang ini meliputi kedatangan awal populasi Vedo Australoid diikuti oleh Melanesia sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi dan kemudian Proto-Melayu atau Austronesia. Secara linguistik, Timor menampilkan keragaman yang luar biasa, mencakup bahasa-bahasa Austronesia seperti Tetun Urmeto, Mambai, Kemak, dan Tokodede, serta bahasa-bahasa Papuan seperti Fataluku, Buna, Marae, dan berbagai bahasa dalam keluarga Timor Alor Bantal. Interaksi yang terjadi antara kelompok bahasa ini merupakan cerminan dari sejarah, kontak, dan difusi budaya yang sangat kompleks di pulau tersebut. Dari perspektif arkeologi, temuan artefak seperti perkakas batu, koper, atau serpi di berbagai situs seperti Atambua, Kefumananu, Noelbaki, Gasiliu, dan Sagadat, serta kerajinan tangan seperti tenun ikat memberikan petunjuk berharga tentang aktivitas manusia dan pertukaran budaya di masa lalu. Situs-situs seperti Fatu Akik, Anik Nua, dan Hatu Saun juga telah menghasilkan temuan gerabah dari periode Neolitik hingga zaman logam awal yang mengindikasikan adanya transfer teknologi dan interaksi eksternal yang signifikan. Baik, yang berikut rasional penelitian. Penelitian migrasi dan difusi budaya secara tradisional sangat bergantung pada interpolasi dan interpretasi kualitatif dan perbandingan tipologis dari data linguistik dan arkeologis, namun volume dan kompleksitas data yang terus meningkat ditambah dengan sifatnya yang seringkali tidak berlabel atau tidak terstruktur membatasi efektivitas pendekatan konvensional
dalam mengungkap pola-pola yang lebih dalam pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan linguistik, arkeologi, dan pembelajaran mesin tanpa pengawasan, sehingga menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan ini. Pembelajaran mesin tanpa pengawasan, khususnya teknik clustering dan reduksi dimensi, meningkatkan identifikasi pola, pengelompokan data, dan serupa, dan eksplorasi hubungan tersembunyi dalam dataset tanpa memerlukan label awal. Ini sangat relevan untuk data historis yang seringkali tidak lengkap dan ambigu. Yang berikut permasalahan masalah yang berdasarkan rasional dijelaskan bahwa saya merumuskan permasalahan yang pertama, bagaimana pola migrasi dan difusi unsur kebudayaan di Pulau Timor dapat diidentifikasikan dan dikuantifikasikan secara efektif dengan mengintegrasikan data linguistik dan arkeologis menggunakan teknik pembelajaran mesin tanpa pengawasan. Yang kedua, bagaimana teknik pembelajaran mesin tanpa pengawasan atau clustering dan reduksi dimensi dapat digunakan untuk mengungkap kelompok-kelompok budaya dan jalur migrasi yang tidak terlihat melalui analisis tradisional. Yang ketiga, bagaimana temuan dari analisis data linguistik dan arkeologis yang didukung pembelajaran mesin tanpa pengawasan dapat memperkaya atau menantang model-model migrasi prasejarah yang ada di Pulau Timor. Berikut kontribusi dari kegiatan ini meliputi yang pertama, kontribusi ilmiah. Penelitian ini menghasilkan pemahaman yang lebih akurat dan nuansa tentang pola migrasi dan difusi budaya di Pulau Timor, melengkapi dan menantang model-model yang ada, seperti model Out of Taiwan. Penelitian ini akan mengidentifikasikan interaksi antara populasi Australanesia dan Papuan serta dampaknya terhadap perkembangan budaya dan bahasa di Timor. Selain itu, penelitian ini akan mengungkap hubungan kausal dan tren yang tidak terlihat dalam data linguistik dan arkeologis yang terpisah. Kontribusi yang kedua yaitu kontribusi metodologis. Penelitian ini akan membangun kerangka kerja interdisipliner yang inovatif untuk studi migrasi prasejarah, mengintegrasikan data linguistik dan arkeologis dengan teknik pembelajaran mesin tanpa pengawasan. Yang ketiga, kontribusi sosial. Penelitian ini diharapkan meningkatkan apresiasi masyarakat lokal terhadap warisan budaya mereka melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang asal-usul dan perkembangan budaya di Pulau Timor itu sendiri. Bagian berikut, bab kedua yaitu konsep kegiatan. Yang pertama, gambaran kegiatan. Kegiatan ini akan berpusat pada pengembangan dan penerapan kerangka kerja komputasi yang inovatif untuk menganalisis data linguistik dan arkeologis dari Pulau Timor. Prosesnya akan dimulai dari pengumpulan data ekstensif dari berbagai sumber termasuk arsip linguistik, laporan ekskavasi arkeologis, dari survei lapangan. Data ini kemudian akan melalui tahap pra-pemrosesan dan rekayasa fitur yang cermat untuk mengubahnya menjadi format numerik yang terstandarisasi, siap untuk analisis pembelajaran mesin. Teknik pembelajaran mesin tanpa pengawasan seperti clustering, Cummins, hierarchical clustering, DB-scan, dan reduksi dimensi yaitu PCA dan TSNE akan diterapkan untuk mengidentifikasikan
pola tersembunyi, mengelompokkan unsur-unsur budaya, dan memvisualisasikan hubungan dalam data. Hasil dari analisis pembelajaran mesin akan diinterpretasikan secara kolaboratif oleh ahli linguistik dan arkeologi untuk membangun narasi yang lebih komprehensif tentang migrasi dan difusi serta budaya di Pulau Timur, membandingkan dengan teori-teori yang ada dan merumuskan hipotesis yang baru. Yang berikut sasaran. Sasaran yang pertama yaitu mengidentifikasi klaster-klaster linguistik dan arkeologis yang berbeda di Pulau Timor yang berpotensi mewakili kelompok-kelompok leluhur atau lingkup budaya yang berbeda. Yang kedua, memetakan jalur migrasi dan difusi budaya yang potensial di seluruh Pulau Timor dengan mempertimbangkan interaksi antara bahasa Austronesia dan Papuan serta temuan artefak. Dan yang ketiga, mengkuantifikasikan tingkat kesamaan dan perbedaan antara kelompok-kelompok budaya yang diidentifikasikan untuk membedakan antara difusi endemik atau perpindahan populasi dan difusi stimulus kontak atau penyebaran ide atau teknologi. Yang berikut tujuan. Tujuan yang pertama, memperkaya pemahaman sejarah manusia di Pulau Timor dengan menyediakan bukti baru yang didukung oleh analisis data berskala besar dengan metode komputasi canggih. Yang kedua, mengembangkan metodologi interdisipliner yang kuat dan dapat direplikasikan untuk studi prasejarah yang dapat diterapkan pada wilayah lain dengan data historis yang kompleks dan heterogen. Dan tujuan yang ketiga, mendorong kolaborasi lintas disiplin antara linguistik, arkeologi, dan data science di Indonesia, membangun kapasitas penelitian di bidang humaniora digital. Yang terakhir, hasil. Hasil yang pertama berupa peta interaktif pola migrasi dan difusi. Dan yang kedua, tipologi budaya dan linguistik berbasis pembelajaran mesin. Yang ketiga, basis data terintegrasi. Yang keempat, perangkat lunak atau script. Yang kelima, yaitu publikasi ilmiah. Dan pihak-pihak yang diajak kerjasama antara lain institusi linguistik seperti ahli tata bahasa Universitas Arisatian Deo Morikupa, institusi arkeologi yaitu ahli arkeologi Museum Daerah Nusa Tenggara Timur, dan institusi teknologi yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM Stikom Artabona Kupang. Yang berikut tiga mengenai urgensi dan nilai strategis. Intinya kegiatan ini dilaksanakan yaitu untuk mengisi kesenjangan pengetahuan krusial karena posisi strategis Pulau Timor itu sendiri. Dan yang berikut, revolusi metodologis dalam humaniora. Yang keempat, pelestarian dan interpretasi warisan budaya. Luaran yang dihasilkan yaitu berupa publikasi ilmiah bereputasi. Berikut basis data terintegrasi. Berikut model pembelajaran mesin tanpa pengawasan. Berikut peta interaktif migrasi dan difusi budaya. Berikut laporan kebijakan dan rekomendasi. Berikut workshop atau seminar diseminasi. Dampak dari kegiatan yang dilakukan yaitu yang pertama, untuk meningkatkan kapasitas pada riset nasional. Yang kedua, untuk
berkontribusi pada teori migrasi global. Yang ketiga, sebagai penguatan identitas pada kebanggaan kebudayaan. Dan yang keempat, dasar kebijakan pelestarian kebudayaan. Manfaat yang pertama bagi akademisi atau peneliti, yaitu akses basis data terintegrasi, metodologi inovatif, dan peluang kolaborasi interdisipliner, membuka arah penelitian baru dalam arkeologi, linguistik, dan data science. Yang kedua, manfaat bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, berupa informasi yang akurat dan berbasis bukti untuk perumusan kebijakan kebudayaan, pendidikan, dan pariwisata yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dan manfaat bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap warisan budaya mereka, serta potensi pengembangan ekonomi lokal melalui pariwisata budaya yang berkelanjutan dan berbasis pengetahuan. Berikut beberapa tahap mengenai tahapan pelaksanaan. Kajian OPK CB atau Objek Kemajuan Kebudayaan Cagar Budaya. Yang pertama, rapat persiapan dan koordinasi yang akan dilaksanakan dalam 1 hingga 2 hari. Kegiatan ini krusial untuk menyelaraskan pemahaman seluruh anggota tim mengenai visi misi dan metodologi penelitian. Yang kedua, tahapan penyusunan instrumen penelitian yang dijadwalkan selama 1 hingga 4 hari. Tahap ini untuk merancang berbagai instrumen yang diperlukan untuk pengumpulan data yang available atau yang tersedia dan relevan. Dan yang ketiga, eksplorasi dan pengumpulan data. Tahapan ini akan dilaksanakan selama 30 hari, di mana tim akan mengumpulkan data di lapangan, baik data linguistik maupun arkeologis. Dan yang berikut, pengembangan aplikasi uji coba usability testing. Tahapan ini juga akan dilakukan selama 30 hari dan berfokus pada pengembangan perangkat lunak berbasis pembelajaran mesin tanpa pengawasan. Dan yang berikut, yang kelima, penyusunan laporan akhir. Tahapan ini akan dilakukan selama 1 hingga 2 hari, di mana seluruh hasil analisis data dari aplikasi pembelajaran mesin akan diintegrasikan dan dianalisis. Yang keenam, pembuatan luaran kajian objek kemajuan kebudayaan cagar budaya akan dilaksanakan selama 1 hingga 2 hari. Di mana berupa publikasi jurnal dan yang terakhir yaitu seminar karya yang dilangsungkan selama 1 hari untuk merepresentasikan hasil penelitian kepada audiens yang lebih luas. Berikut rencana pelaksanaan kegiatan yang telah dijabarkan dan dilampirkan dalam proposal pengajuan. Yang berikut bab 5, pelaksanaan kegiatan. Metode pelaksanaan yang dilakukan yaitu pendekatan interdisipliner, di mana
linguistik, arkeologi, dan pembelajaran mesin tidak hanya bekerja secara paralel, tetapi juga saling menginformasikan dan terintegrasi di setiap tahap analisis dan interpretasi. Yang kedua, pengumpulan data. Yang pengumpulan akan dilakukan secara komprehensif dari berbagai sumber untuk memastikan kelengkapan dan kedalaman analisis data. Yang ketiga, praprosesan dan rekayasa fitur data. Tapi ini secara krusial untuk mengubah data mentah menjadi format yang dapat dianalisis secara komputasi. Dan yang keempat, tahap pembelajaran mesin tanpa pengawasan. Tahap ini akan diinterpretasikan ke dalam teknik pembelajaran mesin, di mana akan digunakan algoritma clustering dasar seperti K-means dan melakukan penentuan jumlah cluster di awal dengan mengasumsikan cluster berbentuk bulat yang mungkin tidak sesuai dengan data historis yang kompleks. Oleh karena itu, pemilihan algoritma yang lebih canggih dan sesuai sangat diperlukan. Dan berikut hierarchical clustering memungkinkan eksplorasi struktur bersarang tanpa harus menentukan jumlah cluster di awal, yang berguna untuk memahami hubungan evolusioner atau hierarki budaya, dan dibiskan untuk mengidentifikasikan cluster dengan bentuk arbiter dan menangani noise. Sedangkan teknik reduksi dimensi seperti PCA dan TSNA sangat penting untuk memvisualisasikan data secara kompleks dan mengatasi kemungkinan peneliti untuk melihat pola yang mungkin tidak terdeteksi dalam data mentah. Yang berikut, analisis dan interpretasi. Tahapan ini merupakan puncak dari proyek mengintegrasikan hasil komputasi dengan pengetahuan domain. Berikut susunan kepanitiaan. Struktur tim proyek dirancang untuk memastikan keahlian multidisiplin yang diperlukan untuk keberhasilan penelitian ini. Yang pertama, di mana saya sendiri sebagai ketua, dan yang kedua, wakil ketua yaitu Stefanus Januari Octavianus, sarjana komputer, sekretaris Nian Kinantipa, sarjana pendidikan, dan bendahara Yeni Yuniati Saku, sarjana administrasi publik. Ketua tim teknis Immanuel Yohanes Stefa, dan beranggotakan 5 orang, yaitu Billy Pratama Riuloyi, Ari Rondo, Arvin Saputra Rondo, Zitron Aristio Teva, dan yang terakhir Billy Pratama. Waktu dan tempat kegiatan. Proyek ini akan dilangsungkan kurang lebih 2 hingga 3 bulan, dibagi menjadi 7 tahapan utama seperti yang dijelaskan pada matriks tahapan pelaksanaan. Tempat kegiatan yaitu pusat penelitian utama pada situs linguistik dan arkeologi daratan Pulau Timor, baik dilihat dari wilayah Kupang hingga Atambua dengan izin dan kolaborasi yang sesuai. Yang kedua, arsip dan perpustakaan. Akses ke arsip linguistik, laporan arkeologi, dan koleksi museum daerah NTT yang akan dimanfaatkan untuk pengumpulan data sekunder. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.